sekali pada hari ini kita boleh sama-sama menikmati akan anugerah Tuhan di dalam persekutuan dan di dalam ibadah kita. Yang berbahagia adalah kita yang boleh sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita secara pribadi. Bapak dan Ibu, sejogjanya pada hari ini semoga yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi oleh karena kesehatan beliau yang terganggu ya, kakinya mengalami bengkak, sehingga beliau meminta supaya beliau dapat digantikan untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita boleh mendoakan semoga agar beliau boleh mengalami pemulihan untuk kembali melayani Tuhan bersama-sama. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Yang pada hari ini kita akan membaca dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Saya tahu saudara-saudara bahwa tema kita pada hari ini kok kayaknya kurang cocok, kurang relevan ya dengan kehidupan kita. Kita yang masih muda-muda ini harus merenungkan satu tema, usia indah, masa emas penuh sukacita. Tetapi saya akan mengajak kita merenungkan bagaimana kita dapat mempersiapkan diri kita ya untuk menghadapi masa usia indah itu. Saudara-saudara, kita membaca dari 2 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 ya, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot. Namun manusia batin ya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, tatkala kita masih kanak-kanak ya, kita ingin agar kita cepat besar, cepat dewasa. Ketika kita berulang tahun, wah senang luar biasa ya, karena usia kita bertambah. Dan kita berpikir bahwa kita akan segera menuju masa dewasa. Akan tetapi setelah kita berusia 50-an tahun saudara-saudara, kita mulai memikirkan mengenai masa tua. Saudara-saudara, ketika saya sudah menginjak 50 tahun juga saya berpikir, wah usia saya sudah lebih daripada setengah. Dan sekarang sedang menuju kepada matahari yang terbenam itu, saudara-saudara. Ya, kehidupan kita bagaikan seperti matahari, saudara-saudara. Ya, ketika terbit, kemudian terus bergerak dan pada akhirnya akan tenggelam, saudara-saudara. Demikian pula siklus hidup kita. Ya, kita lahir, kita besar, gitu ya. Kemudian kita dewasa dan pada akhirnya, saudara-saudara, kita akan mengalami masa usia indah atau masa tua. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengerem. Kayaknya saudara-saudara sekarang kalau kita sudah berulang tahun ya, bagi Bapak dan Ibu yang sudah usia 60 tahun atau kita yang 50 tahun pun sudah rasanya kalau boleh ya, kita bisa rem waktu, kita pause waktu kita supaya nggak cepet-cepet tua, saudara-saudara. Dan kita berpikir bahwa masa tua itu adalah masa yang tidak nyaman, masa yang tidak enak, saudara-saudara. Karena apa? Karena memang banyak orang, saudara-saudara, memikirkan masa tua sebagai satu masa yang menakutkan. Oleh karena itu banyak orang tidak mau menggunakan kata tua gitu ya. Jadi sekarang ini saudara-saudara digunakan kata usia indah gitu ya.
Dulu kita persekutuan lansia, ya kayaknya lansia juga kayaknya kurang enak didengar ya karena lanjut usia gitu ya. Makanya kita ganti persekutuan usia indah ya. Tadi pagi pendeta Huang Yehui mengatakan di Hong Kong saudara-saudara, bagi orang tua dikatakan bukan lagi dikatakan sebagai usia bijak begitu. Dan gereja di sana di Hong Kong saudara-saudara menggunakan kata orang tua diganti menjadi usia emas. Ya, karena apa saudara-saudara? Karena kita nggak mau jadi tua. Kita nggak mau memikirkan bahwa satu ketika nanti kita akan menjadi tua saudara-saudara. Karena apa? Karena masa tua identik ya dengan kita menurun kesehatan, rentan terkena penyakit. Kita juga akan menurun daya ingat kita. Kemudian kita mulai keriput gitu ya, kulit yang mulus begitu, yang ganteng, yang cantik ya. Kemudian akan menjadi keriput. Kemudian kita juga mulai mengalami kelemahan fisik ya, tidak kuat jalan lama, tidak kuat berdiri lama, saudara-saudara. Nggak kuat naik tangga, dulu waktu kita masih muda naik tangga kita bisa lari begitu, saudara-saudara. Ya. Dan juga kita juga memikirkan bahwa kita akan bergantung dengan orang lain begitu. Kita merasa sepi ya karena anak-anak, karena cucu-cucu akan sibuk begitu dan kita akan di rumah dengan kesepian. Dan juga ada kegelisahan juga ya bagaimana kita menghadapi garis akhir daripada kehidupan. Saudara-saudara, oleh karena itu banyak orang saudara-saudara yang mau tetap awet muda, yang menolak untuk menjadi tua. Saudara-saudara, banyak orang yang menahan proses penuaan. Ya olahraga, gaya hidup yang sehat, makan yang sehat, ya rutin memeriksa kesehatan, ya kemudian minum suplemen supaya tetap sehat, semangat, stamina yang baik. Kemudian menggunakan krim-krim supaya kulit nggak cepat keriput, saudara-saudara. Ya, bahkan sekarang ini ada teknologi stem cell ya, kelihatan supaya cepat kita menghentikan proses penuaan, saudara-saudara. Akan tetapi cepat atau lambat, ya kesulitan orang tua itu akan tetap dihadapi, begitu, tetap akan dihadapi. Mungkin bagi kita belum kepikiran saudara-saudara, tetapi waktu terus berjalan. Kita nggak bisa men-stop waktu, mempos waktu. Rasanya kita masih muda nih enak banget gitu ya. Tetapi waktu itu terus berjalan. Dan pada akhirnya saudara-saudara kita akan menghadapi masa usia indah atau masa tua kita saudara-saudara. Nah saudara-saudara, Rasul Paulus juga menyadari saudara-saudara bahwa keberadaan dirinya tidak lagi muda. Dia menyadari bahwa keadaan dirinya sekarang sudah memasuki usia indah. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Kita lihat di situ bahwa ada 2 macam keadaan manusia saudara-saudara. Yang pertama adalah manusia lahiriah. Dan yang kedua adalah manusia batinia. Nah saudara-saudara, banyak orang menafsirkan ketika Rasul Paulus berbicara mengenai manusia lahiriah, maka dia sedang berbicara mengenai manusia lama, ya, manusia yang belum ada di dalam Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya di pasal 4 ini saudara, Rasul Paulus sedang berbicara tentang harta rohani di dalam bejana tanah liat. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus berbicara mengenai tubuh kita yang terbuat dari tanah liat. Tetapi tubuh yang fana ini, tubuh yang sementara ini saudara-saudara, oleh karena pengenalan kita akan Tuhan Yesus, oleh karena anugerah Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kita harta rohani yang tersimpan di dalam tubuh kita ini, tubuh yang fana ini. Apakah harta rohani itu saudara-saudara? Pada ayat 10 dikatakan kami senantiasa membawa kematian Kristus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Saudara-saudara, Rasul Paulus melihat
bahwa harta rohani di dalam tubuh kita ini adalah ketika kita mengenal Yesus. Ketika kita boleh menikmati kemuliaan Tuhan. Ketika kita boleh mengenal Yesus, mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, kata manusia lahiriah di dalam ayat ini benar-benar mengacu kepada tubuhnya yang mengalami proses penuaan tadi, saudara-saudara. Yang tubuhnya mengalami kemerosotan. Yang setiap waktu saudara-saudara karena proses penuaan mengalami kelemahan, ya rentan terhadap penyakit saudara-saudara. Dan kalau kita melihat saudara-saudara di dalam bagian firman Tuhan, di dalam surat Rasul Paulus yang lain saudara-saudara, dikatakan bahwa di dalam tubuh, di dalam diriku ada duri dalam daging, saudara-saudara. Banyak orang menafsirkan bahwa sesungguhnya Rasul Paulus juga sedang menghadapi satu penyakit, saudara-saudara. Menghadapi satu kelemahan tubuh yang nyata, saudara-saudara. Saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini terdiri juga dari manusia lahiriah yang semakin hari semakin merosot, yang semakin hari semakin berkurang daya kekuatannya, saudara-saudara. Saudara-saudara, hal yang kedua, saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa ada manusia batinia, yaitu manusia yang tidak nampak. Ini menuju kepada roh dan jiwa yang sifatnya kekal, yang bisa diperbaharui. Beda dengan manusia lahiriah, berbeda dengan tubuh, saudara-saudara. Roh, jiwa bisa semakin hari semakin kuat, semakin bertambah-tambah, semakin dikuatkan, diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Saudara-saudara, Philip Yancey mengatakan bahwa orang-orang yang lanjut usia tidak pernah merasa dirinya tua. Mereka tidak merasakan dirinya yang di dalam itu menjadi tua. Ketika melihat cermin baru sadar fisik telah menjadi tua. Saudara-saudara, kita terus bertambah usia. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang berusia di atas 60, di atas 70 tahun. Nah kalau kita lihat sesungguhnya di dalam diri kita itu saudara-saudara kan gak pernah merasa tua. Saya juga gak pernah merasa bahwa sekarang udah usia di atas 50, saudara-saudara. Kok kayaknya masih tetap 30. Karena apa? Yang di dalam diri kita ini, jiwa kita, roh kita, saudara-saudara, tidak mengalami penuaan sesungguhnya. Saya pernah membaca satu artikel, saudara-saudara, mengatakan bahwa usia manusia itu bisa dibagi dua. Yaitu usia secara kronologis. Artinya usia yang bertambah dari hari ke hari, saudara-saudara. Tetapi juga ada usia psikologis. Saudara-saudara, banyak orang, saudara, secara kronologis dia sudah menjadi tua begitu ya. Usianya sudah 70, sudah 80 tahun. Tetapi secara psikologis, saudara-saudara, dia tetap masih muda. Dan memang, saudara-saudara, jiwa dan roh kita yang ada di dalam ini, saudara-saudara, enggak akan menjadi tua, saudara-saudara. Oleh karena itulah Rasul Paulus mengatakan bahwa manusia batiniah kami semakin hari semakin diperbaharui, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, bagaimanakah Rasul Paulus di dalam menghadapi manusia lahiriah yang merosot? Bagaimanakah Rasul Paulus menghadapi masa usia emasnya yang penuh dengan sukacita? Saudara, yang pertama, Rasul Paulus mengatakan kami tidak tawar hati. Meskipun tubuhku, meskipun secara jasmani aku merasa semakin hari semakin merosot kekuatanku. Semakin tidak lagi seingat dulu di dalam akal pikiranku. Tetapi aku tidak tawar hati. Saudara, apa maksud tawar hati di sini?
Artinya Rasul Paulus, saudara-saudara, dia tidak hilang minatnya, tidak hilang semangatnya. Dia tetap menjadi manusia yang penuh dengan antusias, yang tidak bernafsu. Dia tidak peduli, dia tidak apatis, hatinya tidak dingin, saudara-saudara. Itu yang dimaksudkan tidak tawar hati. Dia tetap bergelora, dia tetap bersemangat, saudara-saudara. Ya, meskipun usia kronologisnya mengalami penuaan, mengalami proses menuju terbenamnya matahari tadi, saudara-saudara. Tetapi Rasul Paulus tidak tawar hati. Saudara, bagaimana menghadapi masa tua yang penuh dengan sukacita? Ya, mungkin ada orang tua juga di sini. Yang pertama-tama, jangan tawar hati. Tetap semangat, tetap antusias di dalam menjalani kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang kami alami sekarang sifatnya sementara. Saudara-saudara, Rasul Paulus tahu bahwa penderitaan, ya, di dalam bahasa aslinya kata penderitaan ini juga, saudara-saudara, dapat diterjemahkan dengan kata kesukaran. Bahwa kesukaran oleh karena tubuh yang merosot ini, saudara-saudara, itu sifatnya sementara. Ya. Tetapi pada akhirnya tubuh yang kesukaran, penderitaan ini akan menjadi kemuliaan bagi dalam tubuh kemuliaan. Saudara, saya pernah mendengar satu khotbah dari seorang pendeta senior, saudara-saudara. Beliau mengatakan ketika memasuki masa tua, ya, seperti seorang yang menaiki kereta api dan sebentar lagi kereta api itu akan masuk ke dalam terowongan yang gelap, yang panjang, saudara. Saudara-saudara, pendeta itu mengatakan bahwa banyak orang khawatir, ya, ketika dia naik kereta dan memasuki terowongan yang panjang, yang gelap itu. Tetapi saudara-saudara, dia mengatakan bahwa kalau dia naik kereta api, dia memasuki masa terowongan, dia tidak takut. Karena apa? Pasti masinis sudah memikirkan, pasti masinis akan menghidupkan lampu. Sehingga walaupun lewat terowongan yang gelap itu, tetapi dia nggak takut. Dan dia percaya bahwa masinis juga akan menghantarkan dia melewati terowongan itu. Dan dia juga percaya bahwa setelah melewati terowongan itu, melewati kesukaran itu, melewati penderitaan itu, pada akhirnya dia akan melihat lagi pemandangan yang indah di ujung terowongan itu. Saudara-saudara, inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Bahwa penderitaan, kesukaran oleh karena proses penuaan, oleh karena manusia lahir yang merosot ini enggak lama. Karena sebentar lagi akan melihat kemuliaan yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, dan yang terakhir, yang ketiga. Rasul Paulus mengatakan bahwa kesukaran sementara ini mengerjakan kemuliaan kekal. Saudara, Rasul Paulus tahu bahwa masa emas, masa usia indah ini adalah kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin percaya kepada Tuhan. Semakin mengandalkan Tuhan. Saudara, ada dua macam orang di dalam menghadapi masa usia indahnya. Yang pertama adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang percaya kepada masinis kehidupannya. Maka orang ini bisa bersyukur, saudara-saudara. Meskipun tubuh jasmaninya rentan terhadap penyakit atau mengalami satu penyakit. Tetapi dia bisa bersyukur. Dia bisa menerima keberadaan. Dia merasa bahwa Tuhan mencintai dia. Dia tidak dibiarkan sendiri. Meskipun anggota keluarga yang lain begitu sibuk, tapi dia merasa bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan dia. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Dia merasa bahwa dirinya ditolong oleh Tuhan. Tahu siapa yang dia andalkan. Saudara-saudara,
ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi juga ada mereka yang masuk usia indah, saudara-saudara, yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, orang-orang seperti ini akan gelisah. Orang-orang seperti ini akan bersungut-sungut, akan mengeluh. Mengapa kok tubuhku seperti ini? Dulu aku begitu jaya, dulu aku begitu berkuasa, dulu aku begitu banyak teman, dan sekarang kok kayaknya semua sepi, semua kayaknya nggak nyaman, nggak enak. Saudara-saudara, orang yang mengandalkan Tuhan akan sungguh-sungguh mengalami masa tua sebagai masa emas yang penuh dengan sukacita. Saya teringat saudara-saudara ketika menyiapkan khotbah ini, teringat kepada seorang apoh yang sekarang sudah dipanggil oleh Tuhan. Beliau adalah mertua dari Chang Semu, saudara-saudara. Waktu itu beliau tinggal di apoh ini, tinggal di dekat daerah Muara Karang, saudara-saudara ya. Waktu terakhir kami besuk usia 88 atau 89, saudara-saudara, sudah sangat tua. Matanya sudah rapun, saudara-saudara. Tetapi ketika kami kunjungi ke sana, dia selalu menanya keberadaan saya, saudara-saudara. Bu Su, bagaimana keadaannya? Waktu itu saya belum punya anak, saudara-saudara. Ya, beliau mendoakan saya setiap hari, supaya saya memiliki keturunan, saudara. Dia terus berdoa. Dan saudara-saudara, saya tahu kesaksian dari menantunya, dari anak-anaknya. Mama mereka ini setiap hari berdoa berjam-jam. Dia intim dengan Tuhan. Dia selalu ingat kepada Tuhan. Dan dia selalu mengandalkan Tuhan. Usia 88 tahun, saudara-saudara. Dia semakin dekat kepada Tuhan. Dan ketika kami kunjung ke sana, saudara-saudara, selalu ada muka yang penuh dengan senyum. Ada muka yang berseri-seri. Dia enggak takut, saudara-saudara. Karena apa? Dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan menjadi tua. Senang apa tidak, suka atau tidak, waktu akan terus berjalan, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tidak menciptakan kita langsung menjadi tua, bukan. Tuhan sudah mempersiapkan kita, saudara, untuk menghadapi masa itu. Untuk menghadapi masa emas itu, saudara-saudara. Tuhan sudah mempersiapkan kita selama 60 tahun ini. Saudara-saudara, mungkin kita mempersiapkan masa tua kita dengan hal-hal yang bersifat materi. Dengan hal yang bersifat fisik. Kita berolahraga, kita menjaga gaya hidup yang baik. Kita mempersiapkan ekonomi kita untuk menghadapi masa tua. Tetapi saudara-saudara, hal yang terpenting adalah bagaimana kita ingat akan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Di Pengkhotbah 12 ayat 1, saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum hari-hari yang malang mendekat dan tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara, pengkhotbah sudah memahami bahwa setiap manusia akan menghadapi masa-masa yang dikatakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Masa-masa di mana tubuh lahirnya semakin merosot. Oleh karena itu, pengkhotbah mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Supaya apa? Supaya pada masa usia indah, di masa-masa hidup kita, kita akan mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Meskipun kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Sehingga saudara-saudara, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, pada masa tuanya, dia akan menikmati janji Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya 64 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Saudara-saudara, kita ini masih muda, bukan? Saudara-saudara, ingatlah selalu akan Tuhan. Andalkan Tuhan.
Atau mungkin saudara-saudara pada saat ini sudah memasuki usia emas. Ya, saudara-saudara tetap andalkan Tuhan. Jangan tawar hati, tetap andalkan Tuhan. Sehingga tema kita ini saudara-saudara betul-betul terwujud dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang benar, orang yang ingat Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi masa tua kita? Menghadapi hari-hari yang mungkin akan penuh dengan kesukaran. Mari kita ingat Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Selagi kita kuat, kita layani Tuhan. Selagi kita kuat, kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga pada masa emas nanti, saudara-saudara, kita boleh menikmati janji Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu wujudkanlah masa emas kita. Mungkin akan datang beberapa tahun lagi atau belasan puluhan tahun datang. Marilah kita saudara-saudara dengan terus mengandalkan Tuhan. Dan pada hari ini saudara-saudara merupakan minggu lansia. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau para senior kita tadi menyanyi di depan kita ini saudara-saudara. Dan mungkin itu senior-senior kita ada di rumah kita. Orang tua kita saudara-saudara. Mari kita wujudkan tema ini bagi hidup mereka. Biarlah setiap orang tua kita, bagi setiap senior yang ada di gereja kita, boleh mengalami masa emas penuh dengan sukacita. Saudara-saudara, apa yang menjadi bagian kita? Mari kita cintai mereka dengan tulus hati. Cintailah orang tua kita yang mungkin masih hidup saat ini. Dengan ketulusan hati kita cintai mereka. Saudara-saudara, ketika mereka merasakan manusia lahir ya yang merosot. Tetapi ketika mereka melihat kita mencintai mereka. Wah, manusia lahir pria mereka akan terus bersemangat. Mereka tidak akan tawar hati, saudara. Dan marilah kita doakan bahwa mereka untuk lebih intim lagi dengan Tuhan. Untuk lebih lagi mengandalkan Tuhan. Sehingga mereka mampu bersyukur. Mereka mampu menerima keberadaan mereka. Dan saudara-saudara, marilah kita dampingi mereka. Dan terus memberikan semangat kepada mereka. Sehingga para orang tua kita, senior di gereja kita, mereka akan terus penuh dengan antusias di dalam menjalani kehidupan. Mari saudara-saudara, kita doakan bagi mereka. Untuk mereka boleh mengalami masa emas dan sukacita di dalam usia senior mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Sekarang kami muda ya Allah. Tetapi waktu akan terus berjalan. Dan kami akan memasuki masa emas. Masa usia indah. Tolonglah kami Tuhan. Mulai sekarang ya Allah. Kami semakin dekat. Semakin intim. Semakin mengandalkan Tuhan. Sehingga hari-hari ke depan kami tidak takut. Kami tidak tawar hati. Karena kami percaya. Di dalam setiap musim kehidupan. Ada Tuhan yang beserta dengan kami. Kami akan terus bersemangat. Bersukacita di dalam Engkau. Tuhan berkatilah bagi orang-orang tua kami. Mungkin hadir di tempat ini pada saat ini. Tuhan karuniakan kepada mereka sukacita, kesehatan yang baik. Tuhan berkati mereka dengan semangat yang datangnya daripada Tuhan. Dan biarlah mereka semakin hari semakin mengandalkan, semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.